Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Saya ingin menyampaikan apa itu pentingnya platform Merdeka Mengajar pada pengelolaan kinerja Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini guru kepala sekolah yang awalnya itu menyusun kinerjanya itu di kinerja BKN, saat ini Bapak dan Ibu menyusun kinerjanya itu atau pengelolaan kinerjanya itu di platform Merdeka Mengajar. Jadi tidak lagi menyusun kinerjanya itu di kinerja BKN. Nah, PMM itu Bapak dan Ibu, Kementerian Pendidikan itu telah merancang sebuah aplikasi platform Merdeka Mengajar yang memiliki fungsi yang luar biasa. Yang pertama berkaitan dengan pengelolaan kinerja individu melalui sasaran kinerja pegawai. Yang kedua, bagaimana menuntaskan rapat pendidikan yang masih penilaiannya itu berkategori rendah. Nah, sekarang sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa guru dan kepala sekolah tidak lagi menyusun pengelolaan kinerjanya itu di kinerja BKN, tetapi diawali dari penyusunan atau pengelolaan kinerjanya itu di platform Merdeka Mengajar. Nah, pada saat Bapak dan Ibu menyusun pengelolaan kinerjanya di platform Merdeka Mengajar, lalu kemudian Bapak dan Ibu telah dinilai oleh kepala satuan pendidikan atau atasan langsungnya, maka Bapak dan Ibu akan muncul predikat kinerja Bapak dan Ibu di platform Merdeka Mengajar. Nah, bagaimana supaya predikat kinerja yang sudah dinilai oleh atasan langsung akan terbaca di kinerja BKN. Nah, Bapak dan Ibu setelah selesai mendapatkan predikat kinerja di pengelolaan kinerja BKN, Bapak dan Ibu masuk ke kinerja BKN. Ya, ke sini. Nah, langkah selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan sinkron PMM. Artinya, sinkron PMM itu apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di platform Merdeka Mengajar, lalu kemudian disinkronkan supaya rencana hasil kerja dan predikat kinerja Bapak dan Ibu pada PMM akan terbaca di kinerja BKN. Nah, ini lakukan sinkronnya Bapak dan Ibu ya. Jadi sekali lagi, apabila Bapak dan Ibu sudah membuat pengelolaan kinerja dan sudah dapat predikat kinerja, terutama yang sudah menyelesaikan pengelolaan kinerja di periode 1, itu sudah muncul predikat kinerjanya di akun kinerja. Nah, caranya lakukan sinkro PMM. Ya. Setelah itu Bapak dan Ibu, setelah terbaca, Bapak dan Ibu tinggal menambahkan, ya, kalau misalkan di awal Bapak Ibu sudah menambahkan pak integrasi, maka langkah yang harus Bapak Ibu lakukan untuk melihat berapa angka kreditnya, karena Bapak dan Ibu kenaikan pangkat, berarti ini alurnya sangat luar biasa dari PMM, kemudian mendapatkan predikat kinerja. Bapak Ibu misalkan dapat predikat kinerja baik atau amat baik, dimasukkan ke kinerja BKN, lalu nanti muncul tambah dan tambahkan SKP tahun 2000 sebelumnya ya sesuai dengan tahunnya. Nah, setelah selesai menambahkannya ini, ya klik SKP tahunan, lalu kemudian SKP-nya periode kapan, di sini dimasukkan dan klik pada menu pengajuan angka kredit. Nanti akan muncul angka kredit yang Bapak Ibu miliki setelah ditambahkan SKP dari kinerja itu. Nah, di sini kita dapat melihat apakah kita itu sudah bisa mengusulkan kenaikan pangkat atau belum. Jadi Bapak Ibu ingat paradigma berpikir yang lama bahwa naik
pangkat itu 4 tahunan, di sini akan terlihat capaian nilai angka kredit yang Bapak dan Ibu miliki. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu nanti setelah muncul, Bapak Ibu dapat mengajukan, ya di sini ada menu angka kredit, diajukan oleh Bapak dan Ibu, dan nanti akan muncul pak kinerjanya pada kinerja BKN. Nah, berarti dengan kata lain bahwa dari mulai Bapak dan Ibu menyusun pengelolaan kinerja di PMM, lalu kemudian disinkronkan ke kinerja BKN, akan terbaca Bapak dan Ibu predikat kinerjanya, lalu nanti diusulkan untuk melihat perolehan angka kredit. Nah, angka kredit ini yang menentukan apakah Bapak dan Ibu bisa naik pangkat kapan atau tidak, atau belum mengusulkan kenaikan pangkat. Dengan kata lain bahwa PMM bagi ASN akan sangat penting, akan sangat berguna. Yang pertama untuk pemenuhan angka kredit untuk pengelolaan kinerjanya. Yang kedua mencapai rapat pendidikan yang dirasa oleh Bapak dan Ibu belum maksimal, dipilih pada saat memilih RHKD PMM, lalu kemudian dicapai melalui proses observasi, proses penilaian, dan dinilai Bapak dan Ibu, maka akan muncul nanti rapat pendidikan yang Bapak dan Ibu intervensi dan hasilnya nanti seperti apa. Jadi sekali lagi, PMM ini amat sangat penting. Yang pertama berkaitan dengan organisasi untuk pencapaian rapat pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua untuk pribadinya, untuk individunya itu berkaitan dengan pemerolehan angka kredit yang diperuntukkan untuk kenaikan pangkat. Jadi sekali lagi mohon kepada Bapak dan Ibu yang ASN, jangan sampai terlewat untuk tidak melakukan atau tidak melakukan pengisian pada platform Merdeka Mengajar. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.